Kamu pernah lihat cewek yang gak banyak ngomong, tapi langsung bikin orang sedan pas dia masuk ruangan? Bukan karena dia galak, bukan juga karena dia jutek, tapi ada sesuatu dari cara dia jalan, cara dia ngeliat, cara dia diem tapi tetap ada. Ini bukan soal lipstik merah atau baju ketat, bukan soal gaya, tapi soal energi. Energi yang nunjukin aku nyaman sama diri aku sendiri. Aku gak butuh dicintai semua orang, tapi kalau kamu mau masuk ke hidup aku, kamu harus siap sama standar aku. Itu yang orang sering sebut femme fatale. Tapi kita lurusin dulu ya. Femme fatale yang sehat tuh bukan cewek manipulatif, bukan yang doyan tarik ulur, yang sengaja bikin orang jatuh cuma buat ngerasa punya kuasa. Itu mah toksik. Femme fatale yang sehat tuh cewek yang gak perlu jadi keras buat kelihatan kuat, yang bisa berempati tapi gak gampang goyah, yang bisa diem tapi tetap jadi pusat, yang bisa peduli tapi tahu batas. Dan ini bukan karakter fiksi, bukan cuma peran di film, ini bisa jadi versi kamu, bukan karena drama, tapi karena kamu sadar diri. Karena kekuatan perempuan itu bukan cuma di suara, tapi juga di diam yang penuh makna. Banyak orang mikir kalau mau dihormatin harus vokal, harus kelihatan, harus dominan. Padahal ada kekuatan lain, yang lebih dalam. Cewek yang tahu siapa dirinya, yang kalem tapi nggak bisa dikendalikan, itu magnet. Kamu nggak perlu banyak ngomong buat didengarin, nggak perlu ikut saingan buat dianggap mampu. Dan yang paling penting, kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Itu gaya femme fatale yang sehat. Dia gak hidup buat cari validasi, dan dia juga gak hancur cuma karena ditolak, karena semua pijakan dia ada di dalam, bukan di luar. Tapi gimana caranya bisa sampai ke titik itu? Jawabannya dua, batasan dan empati. Tapi bukan empati yang bikin kamu terus jadi penyelamat, melainkan empati yang bikin kamu ngerti mana yang tulus, mana yang cuma manfaatin, mana yang bisa kamu ajak tumbuh bareng, mana yang cuma bikin kamu stuck di tempat. Dan batasan di sini bukan cuma soal bilang enggak, tapi soal kontrol energi. Kamu tahu kapan harus ngomong, kapan diem, kapan harus rangkul, kapan mundur, kapan hadir penuh, dan kapan benar-benar narik diri. Bukan karena kamu main tarik ulur, tapi karena kamu paham diri kamu tuh berharga. Waktu kamu gak murah, dan gak semua orang layak dapat akses ke hati kamu. Femme fatale yang sehat gak main drama. Dia gak sibuk unjukin diri, dia cukup jadi. Dia gak bahas dendam, dia milih pergi. Dia gak menang gara-gara marah-marah, dia menang karena gak bisa dikendalikan. Dan percaya deh, aura kayak gini gak ada yang lahir bawaannya. Tapi hasil perjalanan batin yang gak semua orang kuat jalanin. Dia pernah jadi cewek yang terlalu banyak mikir, terlalu sering ngalah, terlalu banyak berharap sama orang yang gak layak. Tapi dari situ, dia belajar. Gak jadi keras, tapi jadi tajam. Gak jadi dingin, tapi jadi jernih. Dan di tengah dunia yang serba pamer, serba ribut, serba cepat, cewek kayak gini tuh oasis. Dia gak paling nyaring, tapi justru karena itu orang jadi perhatiin. Bukan karena dia pengen jadi pusat perhatian, tapi karena dia punya pusat dalam dirinya sendiri. Dan itu, sayang, gak bisa dipalsuin. Jadi jangan heran kalau cewek kayak gini bikin orang gak gampang deket. Bukan karena dia nutup diri, tapi karena dia gak sembarang buka akses. Dia bisa ramah, iya, tapi bukan berarti kamu bisa semena-mena. Dia bisa dengerin cerita kamu, tapi bukan berarti dia bakal selalu ada buat kamu, apalagi kalau kamu coba datang pas butuh. Karena cewek dengan gaya femme fatale yang sehat bukan yang doyan nyiksa, tapi cewek yang udah sembuh. Dan karena itu, dia sangat hati-hati milih siapa yang boleh masuk ke hidupnya lagi. Dan kalau kamu perhatiin, ada satu hal khas dari cewek kayak gini, dia gak banyak reaksi. Dia lebih milih ngamatin dulu, bukan pasif tapi sadar. Dia baca bahasa tubuh, dia tahu cara orang memperlakukan orang lain. Dia dengar nada suara, bukan cuma kata-kata. Dan semua itu dia simpan.
Bukan buat ngasih vonis, tapi buat ngelindungin diri. Empati buat dia bukan berarti buka semua pintu, tapi milih siapa yang layak dimengerti, siapa yang cukup dihadapi dengan netral. Dia bisa paham kenapa orang bersikap buruk, mungkin mereka lagi luka. Tapi dia gak bakal toleransi itu. Dia gak bakal tinggal cuma buat jadi penyembuh, karena dia tahu aku bisa peduli tanpa harus tinggal. Aku bisa ngerti tanpa harus nyelamatin. Itu empati yang matang dan itu kekuatan. Seringkali kita dibesarin buat mikir kalau kita harus jadi cewek yang bisa diterima semua orang. Jadi baik, jadi bisa diandalkan, jadi penenang pas orang marah, jadi penghibur pas orang sedih. Tapi lama-lama kamu sadar, kalau kamu terus-terusan nurunin diri demi diterima, kamu pelan-pelan hilang. Dan ketika kamu mulai menetapin standar, mulai jaga energi, mulai narik diri dari hal-hal yang nyusahin, orang-orang yang biasa sama versi lama kamu bakal bilang kamu berubah. Dan itu benar. Kamu memang berubah. Bukan jadi lebih jahat, tapi jadi lebih sadar. Dan kadang kesadaran itu bikin kamu terpaksa lepas banyak hal. Hubungan, lingkungan, bahkan versi diri kamu yang dulu selalu berusaha cukup baik buat semua orang. Tapi dari situ, aura kamu mulai muncul. Bukan aura yang keras, tapi aura yang bikin orang mikir 2 kali sebelum sembarangan sikap sama kamu. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena kamu stabil. Dan cewek yang stabil, itu mahal. Dia gak jualan citra, gak jualan kesedihan, gak sibuk cari validasi lewat story atau status. Dia jalan pelan, tapi pasti. Dia gak rebutan spotlight, tapi tetap bersinar. Dan kalau dia ngomong, orang dengar. Karena dia gak ngomong cuma buat didengar, tapi karena dia punya makna. Makanya energi femme fatale yang sehat gak bisa ditiru. Karena dia bukan pencitraan. Dia hasil dari luka yang udah diproses, batas yang udah ditentuin, dan diri yang udah pulang ke rumahnya sendiri. Dan kamu bisa jadi cewek itu. Gak harus perfect, gak harus high class kayak standar Instagram, gak harus selalu tampil kuat, tapi cukup jadi cewek yang gak gampang goyah cuma karena takut ditinggal. Yang gak lagi ribut cuma karena pengen dianggap. Kamu bisa tetap lembut, tapi punya prinsip. Kamu bisa tetap peka, tapi nggak bisa dimanipulasi. Kamu bisa tetap empati, tapi punya pagar buat diri sendiri. Karena jadi femme fatale bukan berarti kamu harus menakutkan, tapi kamu nggak bisa ditaklukin. Dan kamu nggak perlu kejar-kejaran orang buat dianggap berharga. Karena kamu tahu, harga dirimu bukan buat dijual. Apalagi buat diskonan kasih sayang dari orang yang bahkan gak tahu cara menghargai cewek utuh. Jadi kalau hari ini kamu masih dalam proses belajar tegas tanpa jadi kasar, belajar empati tanpa bikin diri capek, belajar tenang tanpa pasrah, terusin. Kamu lagi bangun versi terkuat dari diri kamu. Versi yang gak bakal dibentuk dari pujian orang, tapi dari gimana kamu bertahan saat kamu sendirian. Versi yang akhirnya sadar, aku gak harus jadi siapa-siapa. Aku cukup saat aku benar-benar jadi diri aku. Dan di saat itu, femme fatale di dalam dirimu gak cuma muncul, tapi juga bersinar tanpa perlu izin siapapun. Jadi, kalau selama ini kamu mikir femme fatale itu harus dingin, licik, penuh strategi buat nyakitin, mungkin kamu belum pernah lihat yang versi sehatnya. Versi yang tetap punya madnap, tetap pegang kendali, tapi nggak hilang nurani. Versi yang bisa tegas, tapi nggak kasar. Yang bisa empati, tapi tetap ada batasnya. Dan yang paling penting, versi yang sadar kalau kekuatan cewek itu bukan direaksi, tapi dikontrol. Dan kalau kamu lagi bangun versi itu dalam diri kamu, pelan-pelan, dari luka, pengalaman, sama kejujuran ke diri sendiri,
Terusin aja. Kamu nggak harus jadi siapa-siapa. Kamu cukup kalau kamu bisa berdiri dengan tenang dan tahu tujuan kamu kemana. Itu udah jauh lebih memikat dari apapun. Dan buat kamu yang nonton sampai sini, makasih ya. Berarti kamu bener-bener lagi serius jaga diri kamu, jaga jiwa kamu. Kalau kamu ngerasa video ini relate, apa ada teman yang perlu dengerin ini juga, boleh banget kamu share. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling nyentuh kamu, atau cerita kamu pas belajar jadi cewek yang punya batas tapi tetap punya hati. Dan kalau kamu belum subscribe, klik tombolnya sekarang, biar gak ketinggalan video lain yang bahas hal penting dari sudut pandang yang jujur, sadar, dan gak jual mimpi. Sampai ketemu di video berikutnya. Pelan-pelan, kamu lagi jadi cewek yang makin kuat tanpa harus hilangin kelembutan kamu. Bye!